Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan dan perbaikan interior kelas 12 TBO, hari ini kita akan membahas tentang pelepasan dan pemasangan kaca kendaraan. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Pemeliharaan dan perbaikan interior atau singkat PPI kelas 12 TBO. Materi-materi dalam PPI antara lain perawatan dan pemeliharaan kaca. Materi ini setelah dipelajari sebelumnya dengan membahas tentang jenis-jenis kaca, tipe-tipe kerusakan kaca, cara pemeliharaan dan perawatan kaca tersebut sehingga bisa digunakan oleh driver maupun penumpang dengan baik. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pelepasan dan pemasangan kaca pada kendaraan. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena untuk proses pelepasan dan pemasangan kaca, kita tidak mengerti dan paham tentang prosedurnya ataupun apa aja yang perlu disiapkan untuk proses pelepasan dan pemasangan, bisa menyebabkan prosesnya tidak bagus dan menyebabkan kerusakan maupun tempat yang tidak pas kacanya. Untuk itu mari kita simak materinya. Sebelum masuk materi, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah setelah mempelajari materi, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan perekat yang digunakan pada kaca kendaraan. Yang kedua, setelah memperhatikan materi PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan prosedur melepas dan memasang kaca kendaraan sesuai dengan SOP. Setelah melihat materi PowerPoint atau video pembelajaran, peserta didik dapat melakukan dan melaksanakan prosedur melepas dan memasang kaca kendaraan sesuai dengan SOP. Sebelum kita masuk ke prosedur pelepasan dan pemasangan kaca, kita bahas dulu untuk bahan perekatnya yang digunakan pada pemasangan kaca kendaraan. Bahan perekat atau adhesif adalah lem perekat yang dapat dibentuk cair ataupun pasta, di mana setelah kering akan mengeras dan menjadi material karet. Di mana ini untuk mengikat kaca dengan bingkai bodi atau bingkai kaca. Selain itu juga untuk melindungi kebocoran air yang akan masuk ke dalam kendaraan yang nantinya bisa menyebabkan korosi. Jadi fungsinya selain untuk perekat juga sebagai untuk melindungi dari kebocoran air dari luar. Dan untuk adhesif ini penggunaannya lebih cepat dan bisa menurunkan biaya produksi atau biaya proses pemasangan kaca. Untuk jenisnya bahan perekat atau adhesif itu contohnya seperti ini, adhesif yang model pasta, ya dimana nanti penggunaannya menggunakan adhesif gun seperti ini, jadi ada alat bantunya untuk proses mengeluarkan perekatnya atau adhesif. Terus yang lainnya ini ada tipe adhesif low temperatur dan high temperatur. Di sini dia berupa benda padat, di mana proses pencairannya agar bisa digunakan sebagai perekat menggunakan adhesif high temperatur gun, atau mungkin kalian sudah biasa menemuinya atau bisa kalian sebut lem tembak. Ya, ini juga termasuk bahan perekat yang digunakan pada proses
pemasangan kaca. Sekarang kita masuk melepas dan memasang kaca depan. Ini saya contohkan proses pemasangan dan pelepasan kaca depan ya, karena yang paling sering dan agak sulit ya, karena apa? Karena prosesnya lain daripada kaca samping ataupun kaca belakang. Pada saat melepas kaca depan, perlu diketahui metode penempelan kaca depan pada bodi kendaraan ada dua, yaitu menggunakan karet atau menggunakan perekat. Kalau menggunakan perekat, maka harus dipotong dengan pisau atau kawat seling. Ini nanti yang akan kita bahas. Sedangkan kalau menggunakan karet, bisa melepas kaca dari bagian dalam menggunakan kayu yang dibuat menyerupai obeng minus, atau mungkin bisa juga menggunakan obeng minus yang kapasitasnya besar. Contohnya seperti ini mobil yang menggunakan kaca depan dengan perekat. Jadi proses menempelnya kaca depan ini menggunakan perekat. Ini biasanya digunakan pada mobil-mobil tipe baru ya, keluaran tahun 2000 ke atas ya, dimana dia sekelilingnya menggunakan lem perekat sebagai perekatnya dengan dinding kaca. Sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah kaca depan dengan penempelannya pada bingkai kaca atau bodi itu menggunakan karet. Ini ya, gambarnya posisi dicongkel karetnya untuk proses pelepasan dan pemasangan. Ini ya. Untuk pokok bahasan atau materi kali ini saya menjelaskan tentang melepas dan memasang kaca depan yang terpasang dengan perekat. Jadi yang menggunakan perekat ya, karena ini yang untuk mobil-mobil yang tipe-tipe baru sudah banyak menggunakan ini. Untuk yang tipe karet bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, prosedur pelepasan kaca depan dari bodi untuk jenis dengan perekat ya. Yang pertama, menggunakan pisau kaca ya, yang prosedurnya lepaskan panel penutup kepala ya, artinya ada panel yang mungkin variasi yang menutupi di seling kaca. Lepaskan molding kaca ya, molding kaca atau pelindung kaca. Berikan tape atau isolasi kertas pada sisi melingkar kaca untuk perlindungan pada saat pengelupasan lem perekat dengan pisau. Contohnya bisa dilihat di samping, posisinya adhesif pada kaca, jadi lemnya atau perekatnya ini mengelilingi kaca ya. Selanjutnya, berikan atau oleskan air sabun secukupnya ke lapisan perekat atau uretan ya, ya. Jadi dioles-oleskan atau diberikan air sabun. Masukkan pisau kaca ke dalam lapisan perekat, ini pisau kacanya contohnya, dan dimasukkan ke lapisan perekat. Jadi antara kaca dengan frame-nya ini. Ya. Sementara memegang gagang pisau kaca dan tepi di sudut kanan kaca, jalankan pisau kaca secara paralel di sepanjang tepi kaca untuk memotong lapisan perekat. Jadi untuk melepaskan perekatnya dari bodi maupun dengan kaca tersebut, sehingga kaca bisa nantinya bisa dilepas keliling sampai semua lapisan perekatnya yang berupa karet tadi bisa terlepas. Nah, bila sudah karet yang menempel antara kaca dengan frame atau bingkai kaca sudah terlepas semua, angkat kaca depan ya menggunakan suction cup seperti ini ya, memegang kaca, atau ada yang menyebut juga vacuum cup ya, dan lepas
masking pita perekat di sekitar kaca yang ditempeli tadi. Ya. Bila sudah silakan diangkat ya, dan kaca bisa terlepas dari bingkai atau bodinya frame tadi. Nah, itu untuk pelepasan kaca dengan menggunakan pisau kaca. Dan lanjut untuk proses pelepasan kaca depan dengan menggunakan kawat seling. Ya, kawat seling. Langkah-langkahnya: lepaskan panel penutup kepala, lepaskan molding, ya, atas maupun molding depan atas, berikan isolasi kertas pada sisi melingkar untuk perlindungan, buat lubang di lapisan perekat ya, atau retain. Jadi membuat lubang dulu, bisa menggunakan bor atau mungkin pisau kaca tadi untuk proses memasukkan kawat seling melalui lubang tersebut. Ya, setelah kawat seling dimasukkan, tarik kawat ya dari luar dan dari dalam bergantian untuk memotong lapisan perekat atau retain. Ya, jadi ini paling enggak butuh 2 orang untuk yang dari dalam maupun dari luar. Setelah perekat terlepas dari frame ataupun dari kaca, maka angkat kaca depan menggunakan alat khusus tadi sama kasih cut, dan kaca bisa terlepas. Nah, mungkin perlu diperhatikan peringatannya, jangan erat-erat dalam menarik kawat seling di tepi kaca. Hati-hati jangan sampai atau tidak merusak bagian-bagian interior dan eksterior. Ketika pemotongan di daerah yang dekat dengan panel instrumen, tempatkan pelindung di atasnya. Jadi ini tolong diperhatikan, karena kalau ini nggak diperhatikan, takutnya nanti terjadi kerusakan lain pada komponen yang berdekatan dengan kaca. Itu ya, jadi untuk pelepasan kaca depan dengan perekat itu ada 2 jenis atau 2 cara, yaitu menggunakan pisau kaca dan menggunakan kawat seling. Ya, setelah kaca terlepas dari bodi, bersihkan sisa-sisa karet yang menempel pada bodi dengan menggunakan alat pembersih atau mungkin pisau ya, dan bersihkan seluruh perekat pada bodi tersebut dan kaca. Ya, ketebalan sisa karet maksimal 0,5 sampai 2 mili. Bisa dilihat. Jadi mungkin ada sisa bahan perekat yang ketebalannya 0,5 sampai 2 mili. Untuk prosedur pemasangan kaca depan dengan perekat, yang pertama persiapan. Sebelum mulai bekerja, bersihkan dan periksa kaca yang akan dipasang. Jadi maksudnya bersihkan dan periksa kaca ini adalah kesesuaian kacanya, kualitas kaca, atau mungkin ada goresan-goresan kecil atau cacat, ya. Dan pada kaca mungkin sisa dari karet atau perekat tadi, ya. Dan mungkin dari bingkai maupun frame-nya bisa dicek ada sisa karet yang menempel atau tidak. Dianjurkan menggunakan fender cover atau seat cover untuk menutupi kursi atau jok ya, dan bodi lainnya berdekatan kaca untuk menghindari kerusakan cat karena tergores atau mungkin lainnya. Menutup permukaannya berdekatan dengan perekat sebelum pemasangan retain. Jadi di permukaan-permukaannya berdekatan dengan area kaca depan yang mau dipasang, silakan ditutupi. Periksa karat atau korosi pada bingkai kaca dan bersihkan, karena jika karat ini tidak dibersihkan, nantinya bisa menyebabkan perekat lepas dari bingkai kaca.
proses pemasangan kaca. Pasang penyangga jarak ya atau bubble spacer. Di sini nanti bubble spacer ada dua bentuk ya, model persegi dan setengah lingkaran. Di mana fungsinya bubble spacer ini adalah untuk menjaga ketepatan posisi pemasangan kaca. Jadi yang persegi untuk stopper tinggi kaca di bagian atas dan yang setengah lingkaran untuk jarak heat ureten atau karetnya ureten. Pemasangan kaca, siapkan dan potong nozzle cartridge gun dengan dimensi ukuran A atau lubang yang ini ya 7 mili dan panjangnya sampai mengkerucut ini 10 mili. Sebelum mau diterapkan pada bingkai kaca dan kaca, silakan dicoba dulu ya, agar prosesnya hasilnya bagus. Dan nantinya pada saat penggunaan cartridge posisi tegak lurus terhadap bingkai kaca, jadi jangan tegak lurus terhadap permukaan tanah, tapi tegak lurus dengan bingkai kaca, sepanjang bingkai kaca. Bentuk heat ureten atau tadi ya perekatnya tadi pada bingkai kaca dengan lebar A 7 mili dan tingginya 10 mili. Atau kalau bisa dilihat seperti ini ya, berbentuk segitiga, berarti lebarnya alas kakinya segitiga ini 7 dan tingginya segitiga ini 10 mili. Ya. Karena apa dibuat seperti segitiga seperti ini? Karena untuk menghindari adanya udara yang terjebak saat kaca ini ditempelkan. Jadi seperti ini yang gambar paling kanan. Jadi ketika kaca dan frame direkatkan, ureten atau perekatnya tidak ada gelembung udara yang terjebak di perekatnya. Karena kalau ada gelembung udara ya takutnya nanti bisa terlepas sewaktu-waktu. Yang keempat, operasi perekat atau ureten dan prosedur sambungan jalur ureten. Jadi silakan perekatnya ya dioleskan atau ditempatkan seperti ada tanda panah ini ya, start paling bawah ini contohnya dari sisi driver ya, terus digeser ke kanan, ke atas, ke kiri, dan terakhir finish di awal start tadi ya, di sepanjang kaca. Tumpang tindih perekat sekitar 1 inci ya. Jadi tumpang tindih dari yang awal tadi mulai memberikan perekat sampai tadi yang tanda panah finish ini kurang lebih 1 inci. Ya, ini pada bingkai kaca ya diterapkan nanti sama startnya. Yang tinggal nanti sisi drivernya di sebelah mana. Nah, bila ureten atau perekat sudah terpasang pada bingkai, paling enggak sebelum 10 menit silakan kaca ditempelkan pada area atau bingkai kaca sudah terdapat perekat tadi ya, dengan menjaga jarak A untuk garis sisi atas, B untuk sisi samping, dan C untuk bawah. Jadi jaraknya kaca dengan bingkai kaca ini diperhatikan ya, paling enggak sama, jangan sampai beda terlalu jauh.
Dengan menggunakan sensekap pasang kaca pada bingkai di mana pertama kaca posisi atas diselaraskan dari satu sisi, kemudian di bagian bawah dan tekan kaca atas sampai menekan oriten dan merata. Jadi seperti bagian tadi tadi, kaca aman di posisi ditahan dengan dua pita perekat plastik. Ini nomor 2 ya, ditahan pakai pita perekat plastik atau mungkin isolasi yang kekuatannya lebih baik daripada isolasi lainnya. Kemudian menyelaraskan tanda pada molding ya dengan takik pada kaca A, kemudian tekan secara merata seperti ini ya. Jadi pasti di kaca-kaca ini ada takikan atau tanda-tanda untuk tempatnya pada kaca. Nah, bila sudah seperti ini ditekan secara merata, ya mungkin karena dengan bantuan sensekap ya, ini kita bisa menekan kaca dengan merata, tapi jangan terlalu kuat karena takutnya nanti kacanya yang pecah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk tugasnya adalah uraikan prosedur melepas dan memasang kaca depan dengan perekat sesuai dengan SOP. Tadi sudah saya jelaskan, tinggal nanti kalian contohnya di kendaraan apa, silahkan dijelaskan. Dan untuk yang kedua, sama prosedur melepas dan memasang kaca depan yang terpasang dengan karet kaca. Ini untuk tipe-tipe motor lama seperti miliknya Cherry atau mungkin Kijang Supercup dan lain-lain. Jadi yang menggunakan karet kaca. Tadi belum, memang tidak saya jelaskan, tapi silakan dicari ya di internet atau mungkin referensi-referensi lainnya. Ya, jadi silakan dikerjakan pada buku tulis materi pengecatan. Silakan dikerjakan dengan ditulis tangan pada buku tulis yang nantinya difoto dan dikirim ke Google Classroom rombel 12 TPO. Semoga dengan materi ini kalian menjadi lebih tahu dan menambah pengalaman. Untuk referensi silakan dibaca buku buatan Gunadi tahun 2008 dengan judul Teknik Bodi Otomotif Jilid 3 untuk SMK. Ini silakan dicari di internet, sudah ada bukunya. Ya. Yang kedua, pengarangnya atau pembuatnya M. Wahyudi tahun 2016, modul pelatihan guru kelompok H dengan materi perbaikan kaca. Ya, ini bisa untuk bahan tambahan atau referensi kalian dalam mencari materi-materi tentang perbaikan kaca. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, di rumah saja, selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap semangat. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas belajar tatap muka dengan segera. Sekian, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.
Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola Kediri Raya.